karena zaman itu selalu berjalan, sebenarnya gampang aja sih kalau misalnya satu hal udah nggak zaman, pasti ada hal lain yang menggantikan. Nah, yang menggantikan ini pasti ada lagi nih yang baru. Jadi ya tinggal diikutin aja, Miss. Nah, kenapa memilih kesini lagi terus padahal ibaratnya kayak karya tangan itu sendiri kan kreatif gitu kan. Nah, padahal pas tuh gitu jurusan awal. Tuh kenapa? Karena pertama alasan realistisnya adalah karena aku adalah anak yang manja. Jadi apakah Kak Naura memang itu tadi kayak misalnya ketua gengnya kayak ya udah labrak aja atau kayak efek-efek aja atau mungkin gimana? Aduh, gimana ya? Kayak ya ngalur aja sih sebenarnya, ngalur. Kalau misalkan udah kayaknya namanya apa ya, bocil kematian ya gitu dulu zaman masih sekolah. Kayak masih gengsi dan harga dirinya tinggi gitu. Hal-hal yang gak penting aja tuh kadang dibikin gede ya kan. Nah kayak gitu deh. Jadi ya Halo semuanya, balik lagi di podcast kita Jam Kosong, dimana kita bakalan ngobrol-ngobrol santai bareng anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, anak-anak yang menginspirasi lah pastinya. Aku Sarah, aku hari ini ditemenin owner sebuah toko atau brand aksesoris yang cantik-cantik, yaitu Kak Naura. Halo Kak. Kak Naura siapa nih? Zahra, aku sampai gak hafal loh guys karena panjang sekali namanya. Kak Naura Zahra Sajida Nandanuria. Waduh. Nih Kak Naura, seperti yang aku bilang tadi, kakak punya brand lah ya kan, yaitu karya tangan. Nah gimana tuh Kak, awal mula karya tangan terbentuk itu tuh dari apa tuh Kak Naura jadi sampai seterkenal ini? Kita langsung cerita ya nih. Iya, langsung aja deh ke poin penting karena kayaknya banyak orang yang aku lihat juga di SG-nya Kak Naura ada yang nanyain gimana Kak ini apa karya karena tangan sebenarnya itu. Sebelumnya tuh belum pernah sih cerita yang kayak panjang lebar gitu, belum pernah. Sebenarnya awal mulanya tuh nggak sengaja. Kayaknya banyak ya kayak apa nggak sengaja, apa nggak sengaja gitu. Emang aslinya nggak sengaja karena long story short, dulu aku itu kuliahnya nggak di sini. Aku kuliahnya tuh di Jogja waktu itu. Di jurusan seni rupa. Waktu itu udah sempat 1 tahun di Jogja. Terus kita udah banyak kerjakan tugas kan, ngehasilin karya-karya dan lain sebagainya. Akhirnya pas udah pindah ke sini, kayaknya sayang gitu kalau karya-karyanya itu dianggurin aja. Akhirnya pada suatu malam aku berpikir kayaknya asik deh kalau bikin akun satu lagi untuk ngepost portofolio karya-karya gitu. Jadilah namanya Karya Tangan. Oh gitu. Jadi berarti emang dari Kak Naura sendiri suka kesenian gitu ya? Setelah itu jadilah si Karya Tangan ini. Abis itu udah selesai portofolio yang dulu udah pernah dibikin. Akhirnya pas udah di sini nih mikir mau bikin apa lagi nih yang bisa dikerjakan di rumah. Akhirnya kita coba bikin manik-manik karena emang udah dari dulu sih pernah bikin manik-manik, cuman nggak pernah diseriusin. Aksesoris gitu lah. Awal mulanya dari apa dulu, produk apa dulu? Gelang gitu. Gelang gitu kan, bikin-bikin, akhirnya ngepost di akun Karya Tangan. Ternyata banyak teman-teman yang malah mau beli gitu. Awalnya malah nggak jualan, awalnya malah kayak ya udah kita bikin aja nih buat temen gitu. Terus lama-kelamaan kayak makin ramai akhirnya jualan. Udah dari situ deh. Akhirnya jualan itu berarti Kak Naura tersupport berjualan itu karena temen atau mungkin orang tua juga memodali atau gimana tuh? Karena banyaknya peminat dari temen sih awalnya. Kalau orang tua sih dari dulu kayaknya kegiatan apa aja yang gue lakukan support aja sih. Modal awal waktu modal awal kayaknya 500 ribuan, lumayan ya. Nah terus juga karya tangan ini kan awalnya berarti online dulu, teman-teman dulu nih gitu pasarannya. Terus itu sudah dinamakan karya tangan atau mungkin belum? Waktu itu masih yang kayak naruh-naruh foto-foto itu bukan namanya karya tangan atau udah? Namanya dari awal memang Karya Tangan. Terus sempet mau ubah nama kan, kayak
kayaknya nggak keren deh namanya karya tangan gitu. Tapi kayak orang-orang tuh udah kenalnya dengan karya tangan gitu. Jadi orang udah manggilnya karya tangan, jadi ya udah sampai sekarang gitu. Jadi memang karya tangan awalnya ya. Nah, terus juga Kak Naura berarti habis online itu pastinya kan mau lagi nih, lebih lagi nih apa ya gitu kan. Jadinya kayak pernah ini stand atau kayak buka toko kecil-kecilan atau gimana tuh habis itu? Dulu itu biasanya dari satu acara ke acara lain kita loncat-loncat. Ada acara ini kita ikut nih dagang, karena dulu kan masih nggak ada ya yang kayak jualan aksesoris tapi di pop up booth kayak gitu, di stand di booth kayak gitu. Biasanya yang kayak gitu kan jual baju, jual makanan, jual aksesoris, nawarin diri, kasih portofolio ke orang-orang, kayak kalaupun bayar nggak apa-apa nih kita bayar sewa gitu. Tapi dulu sih banyak tuh gratis dikasihnya, karena kan cuman sepetak meja gitu kecil doang. Terus akhirnya membesar, kayak udah memberanikan diri untuk buka stand di acara-acara gede kayak gitu. Terus kan ada workshop juga, kelas kreatif itu juga rame, jadi bisa sambil gitu. Jadi kayak lebih dikenal orang ketika kita tuh bener-bener muncul di layar HP gitu, nggak cuma di online aja. Nah, ide-idenya tuh gimana tuh Kak? Apakah Kakak coba-coba sendiri atau mungkin kayak ngelihat siapa yang make terus kayaknya aku mau deh kayak gitu, bikin kayak gitu, atau mungkin lihat scroll IG, sosmed, YouTube gitu baru ini, atau gimana tuh? Dulu awal-awal itu pastilah kita ngelihat referensi kan, kayak orang-orang make kayaknya bagus deh kayak gini karena kita hidup di Kalimantan ya, kita sedikit tidak semaju mereka yang di Jawa. Jadi apa yang orang udah pakai di Jawa di sini kadang tuh belum ada gitu. Jadi kita ngeliat nih orang-orang di Jawa kayaknya lagi ramai ini, kita coba kejar di sini. Gitu. Kalau bahan-bahannya gimana tuh? Apakah ada di sini atau mungkin harus pesan online, atau mungkin karena orangnya sendiri yang ke Jawa? Kalau dulu nggak ada, dulu harus pesan online kayak gitu. Cuman kalau sekarang udah banyak sih di sini. Berarti waktu awal-awal effort ya. Iya. Kak Naura, gimana sih caranya mengatasi itu tadi? Kayak misalnya bahan-bahan berarti di sini udah full lengkap semua atau gimana? Udah lumayan lengkap, cuman karena kita kalau untuk di toko ya kita kan ngambil dalam jumlah banyak tuh, pasti ngambilnya dari luar. Nah itu tuh biasanya di toko, berarti kan udah ada tokonya nih. Sekarang kan waktu awal stand gitu-gitu kan, ada event-event. Nah sekarang ada tokonya. Gimana, pernah nggak sih kayak misalnya kekurangan bahan atau gimana tuh? Atau memang selalu menstok bahan itu? Kayaknya kalau kita udah di tahap punya toko, kita sudah pasti well prepare ya. Jadi kalau kekurangan bahan kayaknya enggak deh. Enggak. Jangan sampai lah. Udah semua pasti udah disiapin. Karena kalau dulu jualannya online, kita apa-apa bikin sendiri, mungkin sulit ya, karena kita awan ibaratnya 1-2 kepala aja mungkin yang bantu. Cuman kalau udah punya toko, udah punya store, kita udah lebih banyak orangnya, udah tahu tugas masing-masing harus apa, jadi ya udah well prepare semuanya. Kalau boleh tahu timnya mungkin sekarang sudah ada berapa orang? Timnya 10 sama aku. Wow, 10. Itu biasanya sehari bisa mengerjakan berapa? Atau mungkin kayak hari ini kita bekerja tentang ini, misalnya kan kayak gelang atau apa tuh, ada nggak jadwal-jadwalnya? Kalau tim aku itu terbagi jadi 3 sebenarnya. Jadi ada shopkeeper, ada crafter, ada content creator. Jadi ya mereka dengan tugas mereka masing-masing. Kalau shopkeeper itu jaga toko, ngasir, melayani customer. Kalau crafter itu yang bikin-bikin. Kalau content creator tuh yang handle sosmed lah. Gitu. Kalau crafter tiap hari itu pasti ada yang mereka bikin. Cuman kalau dari aku nggak yang kayak harus selesai 10 ya hari ini, harus selesai segini, harus bikin ini. Nggak juga. Kadang kalau misalnya kayak gitu tuh kalau dikejar deadline aja. Kalau misalnya ada pesanan nih dari orang dalam jumlah banyak, kalian bisa ya selesaiin ini dalam segini hari, harus selesai segini gitu. Nah terus juga yang paling mungkin best sellernya tuh apa? Produknya dulu deh. Produknya apa aja kalau di karya tangan? Kayaknya aku lihat tuh berbagai, kayaknya semuanya aksesoris ada di karya tangan. Nah itu dia, karena kita udah ada tokonya, udah
nggak sekecil dulu lah ibaratnya. Kalau dulu kan kita jual apa yang kita bikin. Kalau sekarang tuh jatuhnya jadi kayak usaha retail. Kita selain jual apa yang kita bikin, kita juga jual bahan belum jadi. Terus kita juga jual yang udah jadi dari pabrik kayak gitu-gitu. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu nih, barang-barang yang handmade itu kadang mereka tuh musiman. Jadi di 2022, 2023 mungkin rame banget nih gelang-gelang manik apa lain sebagainya. Cuman di 2024 nih yang rame itu bukan itu lagi. Misal, jadi yang dulunya bestsellernya ini di 2024 tuh bestsellernya udah berubah. Kalau yang sekarang nih bestsellernya apa? Kalau sekarang tuh kayaknya gelang yang udah jadi sih. Aku boleh nyebut merek nggak ya? Boleh, kalau mau. Apa? Yang kayak mirip Pandora-Pandoraan gitu. Oh, gitu. Iya, karena kan di sini tuh belum ada yang jual. Jadi iya, betul. Mereka tuh rame deh nyari-nyari yang kayak gitu. Dan karya tangan ada loh, guys. Jangan lupa main ke karya tangan ya, guys. Nah, terus juga seiring berjalannya waktu kan tadi untuk handmade dan mungkin segala produk deh ya kan ada musim-musimnya, ada masa-masanya. Gimana tuh cara mengatasinya gitu kan, kayak apakah Kanaura oke, mungkin tahun ini kita bakalan memfokuskan ke satu produk ini aja dulu karena ini musimnya gitu, atau gimana tuh? Sebenarnya sih kita tuh pinter-pinter baca keadaan situasi kan, kayak ini kayaknya udah mulai sepi, kita harus bikin yang lain lagi nih gitu. Karena zaman itu selalu berjalan, sebenarnya gampang aja sih kalau misalnya satu hal udah nggak zaman, pasti ada hal lain yang menggantikan. Nah, yang menggantikan ini pasti ada lagi nih yang baru, jadi ya tinggal diikutin aja. Misal nih, kita udah nggak seramai dulu kalau jual gelang manik. Kenapa? Karena udah banyak pesaingnya, udah banyak yang bisa bikin, udah jadi murah banget harganya, ya kan? Akhirnya kita coba sesuatu yang orang sini tuh belum bisa bikin gitu. Nah, itu gimana tuh cara terbesit ide itu tuh biasanya Kanaura lihat di mana? Kita pasti lihat referensi, terus riset juga nih yang lagi ramai apa, coba-coba juga kayak kalau misalnya dibikin kayak gini bagus nggak ya, kalau dibikin kayak gini bagus nggak ya gitu. Berarti itu tadi ya, berarti harus ini juga harus peka lah gitu kan, yang sekarang tuh apa. Terus juga kan itu manik-manik gitu kan, cewek banget nih. Target marketnya kalaunya Kanaura sendiri buat karya tangan itu biasanya anak-anak atau mungkin remajaan atau mungkin orang tua? Kalau target marketnya sendiri luas sih ya, kayaknya hampir semua. Kalau anak-anak udah pasti lah ya, anak-anak pasti. Anak remaja apalagi udah pasti jelas. Terus kalau ibu-ibu pun sering datang, kayak healing time mereka mungkin ya, me time-nya mereka gitu. Dari hiruk pikuk rumah tangga, mereka datang buat belanja, buat bikin-bikin. Dan uniknya tuh karya tangan sendiri banyak menerima workshop, kelas kreatif, perkumpulan ibu-ibu. Berarti malah lebih ini, dan kadang-kadang ibu-ibu lebih ini ya, modalnya lebih gitu kan. Biasanya remaja-remaja kan masih sulit gitu. Jadi mereka kadang kalau perkumpulan arisan atau enggak, yang terakhir nih kemarin tuh perkumpulan ibu-ibu PLN. Jadi mereka di tengah arisan tuh juga bikin kegiatan, yaitu menghadirkan karya tangan. Jadi mereka selain arisan, mereka juga nyoba bikin-bikin gitu. Jadi perkumpulan mereka tuh rame gitu kegiatannya. Itu kan bikin kelas, orang ngundang gitu kan. Nah, kalaunya di tokonya sendiri itu bisa nggak sih, kayak misalnya aku ke toko terus bikin sendiri gitu, bisa nggak? Atau harus dibikinin? Bisa banget. Bisa banget. Jadi berarti nggak apa-apa nih, misalnya nggak ada berjam gitu kan, selagi tokonya buka aku bisa bikin sendiri. Bisa bikin sendiri. Jadi datang langsung bikin tuh nggak apa-apa. Selain bikin-bikin, kalau misalnya mau beli puzzle, Lego puzzle kayak gitu-gitu, beli terus mau coba dibikin di tempat, karena mungkin kalau di rumah suntuk, boleh banget. Langsung duduk di tempat. Nah terus juga ini aku mau tanyakan, tadi ada kelas-kelas. Apakah Kanaura tuh nggak khawatir gitu kan, bahwa ini idenya bakalan dicuri nih? Kan bisa aja orang-orang kayak, oh ya aku bisa, dan aku bisa mengembangkan, aku mau jadi pesaing karya tangan gitu. Ada nggak sih kekhawatiran itu? Kalau dulu awal-awal ada pasti. Cuman makin kesini sih kayak nggak usah terlalu dipusingin kayaknya. Dulu kayak aku banyak sih yang ngikutin, kayak udah banyak ada yang mirip-mirip kayak gini. Cuman makin kesini kan kayak
udah sejauh ini berjalan, ngapain dipusingin. Yang baru-baru mau mulai itu kayak ya udah biarkan mereka berkembang aja. Karena itu tadi beda tangan pasti beda hasil. Oke. Nah, mungkin ini pribadi Kanaura sendiri. Biasanya kalaunya bikin-bikin karya tangan itu paling sukanya produk apa? Kalau aku gelang sih, gelang pasti ya. Gelang yang gimana tuh, yang mungkin banyak perintilan-perintilannya atau kami tali atau gimana? Nyebutnya tuh gelang 3D. Jadi mereka tuh kayak nggak cuman gelang melingkar gitu aja, tapi tuh dibikin bentuk macam-macam. Oke. Terus mungkin kalau akhir-akhir ini kayaknya gelang udah mulai membosankan. Akhir-akhir ini lebih ke produk resin sih. Produk resin. Oh, jadi ini ya, di resin. Resin itu yang kayak apa sih? Apa ya resin itu? Zat kimia yang bisa mengeras gitu. Oh gitu. Oke. Nah terus juga mungkin yang paling, kan tadi yang paling suka Kanaura bikin gitu. Nah kalau yang paling sulit ada nggak? Kalau yang paling sulit kayaknya nggak ada sih. Hampir semua kayaknya enjoy aja. Oke, mungkin karena emang jiwa anaknya seni dan kayak suka kreativitas, jadi mungkin ini ya jadinya. Soalnya kayak aku juga pernah ayam-ayam gelang-gelang gitu, tapi kayaknya mungkin 1-2 hari udah bosen gitu kan. Nah tuh gimana juga Kanaura mungkin mengatasi mood itu, ada nggak sih? Atau mungkin emang setiap hari mood untuk berkreatif gitu? Oke, gimana tuh biasanya mengatasinya? Mengatasinya adalah kita dapat duit dari itu. Oke, realistis ya sih, betul sekali. Kita dapat duit yang banyak dari itu guys, jadi jangan bosen, jangan capek gitu. Dan kalau misalnya emang udah kayak nggak tertolong lagi bosennya, alhamdulillahnya kan sekarang udah punya tim, jadi yang ngerjakan tuh kayak nggak cuma 1-2 orang, jadi kita bisa alihkan kerjaan itu, kayak minta tolong, minta bantu atau dilanjutin sama yang lain gitu. Oke. Nah juga kalau buat teman-teman yang mau mungkin teman-teman jam kosong nih yang mau ikut kelasnya gitu, karena itu biasanya Kanaura emang buka kelas misalnya per minggu atau ada jadwalnya, atau mungkin orang mau request kapan pun atau gimana tuh? Kalau kelas sendiri kita tuh biasanya yang workshop kayak misalnya satu kelas langsung 10 orang kayak gitu, itu biasanya tiap minggu. Kalau nggak ada acara atau nggak ada halangan, insya Allah tiap minggu tuh pasti ada. Terus kalau misal mau ada acara ulang tahun atau acara-acara private terus tuh ngundang kita juga bisa. Oke, jadi bebas ya. Oke. Nah, kalaunya membahas karyawan nih, kan tadi karyawannya udah ada 10 sama kakak. Nah, karyawan itu kakak ngambilnya dari mana? Atau ada loker kah? Atau mungkin dari keluarga dulu nih aku ajarin? Atau teman-teman dulu nih mau ikutan bikin-bikin gitu? Kalau karyawan sendiri kita buka loker. Karena kalau dari aku pribadi, aku nggak mau ngambil karyawan itu dari karyawan, aku bilangnya tim. Aku nggak mau ngambil tim itu dari orang deket aku. Kenapa kayak tuh? Dari teman atau dari keluarga, aku nggak mau. Karena apa ya, kerjanya jadi nggak fleksibel gitu kalau misalnya kita tuh pribadi kenal sama orangnya. Oke, gitu ya. Berarti mungkin kayak ada rasa nggak enakan, kayak gitu kan. Kalau misalnya salah sedikit nih, takutnya nanti malah jadi besar. Jadi mending ke orang yang kita benar-benar nggak kenal tapi dia punya potensi. Oke, jadi dibuka ya lokernya ya. Oke deh. Nah terus juga Kanaura, mungkin ada nggak sih kayak misalnya kan pastinya bisa request juga kan, kayak misalnya request apa? Biasanya customer tuh yang paling sering dan sulit dibikinnya itu apa? Sejauh ini sih paling sering tuh ya yang basic-basic lah ya. Yang basic-basic tuh paling sering. Cuman kalau yang paling sulit kayaknya nggak ada, karena hampir semua customer tuh mereka tuh udah paham kalau yang kita bikin tuh biasanya gini gitu. Jadi kalau misalnya mereka request di luar itu kayaknya hampir nggak pernah. Gitu. Cuman paling yang ribet aja, ribet orangnya. Orangnya ya yang ribet. Nah biasanya lebih ribet. Berarti ini kan anak-anak juga bisa kelas itu kan. Lebih sulit mengajari anak-anak atau ibu-ibu? Kalau boleh jujur lebih sulit ngajarin ibu-ibu.
Karena kalau anak-anak itu mereka tapi kan memang ada ketentuan dari kami kalau anak-anak itu di bawah 12 tahun harus didampingi. Jadi kalau misalnya mereka belum bisa ngomong, maksudnya belum bisa menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan, itu masih ada pendampingnya. Masih oke tuh untuk kita ajarin gitu. Kayak gini. Tapi kalau udah ibu-ibu, tapi jangan diambil hati ya ibu-ibu yang nonton. Kalau ibu belajar ya ibu-ibu, mereka itu ribetnya tuh pakai mulut. Jadi kayak mereka tuh bikin sambil ngoceh kadang. Itu yang sebenarnya bukan ribet tapi kadang bikin yang ngajarin tuh sedikit capek gitu. Mungkin kayak ngedumel gitu ya, kayak aduh ini gimana sih, sulit banget sih ini, kenapa sih? Nanti akhir-akhirannya pasti mereka gini, udahlah Mbak aja yang kerjain gitu, pasti gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Kanaura sendiri nih, selain ini kan karya tangan aja ya, berarti kan sambil kuliah juga. Nah, itu biasanya bukan biasanya, Kanaura ada nggak sih keinginan buat mungkin nggak di bidang ini lagi gitu loh, bikin bisnis baru lagi gitu? Ada nggak? Kalau sejauh ini belum ada sih. Kayak jadi fokus karya tangan aja dulu, mau bikin banyak cabang ya, amin. Amin. Nih mungkin kita ganti pembahasan ya teman-teman. Kanaura tahu nggak sih jam kosong itu kayak familiar nggak sih kalaunya di pikiran Kanaura? Sebelumnya aku pernah lihat, tapi yang aku nggak tahu sih ini jam kosong atau bukan. Kalau yang podcastnya ya. Tapi kalau kehidupan sehari-hari Kanaura, kayak maksudnya kayak kalaunya sekarang jam kos nih gitu. Kayak teman misalnya, jam kos. Nah itu biasanya Kanaura langsung kepikiran tentang apa kalau jam kosong? Kalau podcastnya aku belum pernah dengar, tapi kalau jam kosong tuh di sekolah nggak sih? Di sekolah ya. Kanaura dulunya sekolah di mana? Di SMK Telkom. SMK Telkom. Biasanya ada jam kosongnya nggak sih? Ada dong pasti. Ngapain tuh biasanya? Kalau jam kos biasanya ngobrol sama temen, belanja ke kantin. Seperti jam kos normal pada umumnya. Nah terus juga kalaunya di kampus ada nggak jam kosongnya? Kalau di kampus kayaknya hampir nggak pernah jam kosong, karena lebih ke libur ya biasanya. Kayak dosen nggak ada, nggak usah masuk aja. Iya benar, pasti udah dihubungi sebelum jam kelas gitu. Nih Kanaura, seperti yang Kanaura tadi bilang, berarti Kanaura ini habis ke SMK Telkom ke Jogja ya. Ke Jogja itu ngambil jurusan seni rupa. Itu berarti gimana tuh, sempet lulus atau gimana? Aku cuma 1 tahun di Jogja, setelah itu pindah ke Banjarbaru dan ngulang kuliah dari awal. Nah kalau boleh tahu tuh kenapa memilih ke sini lagi ya kan, karena Kanaura asli sini ya. Nah kenapa memilih ke sini lagi, terus padahal ibaratnya kayak karya tangan itu sendiri kan kreatif gitu kan. Nah padahal pas tuh gitu jurusan awal tuh, kenapa? Karena pertama alasan realistisnya adalah karena aku adalah anak yang manja. Jadi Tapi waktu awal ke Jogja itu gimana tuh ceritanya? Dulu kan kayak yakin aja, kayak ya udahlah hidup harus dijalani gitu. Tapi ternyata pas udah dijalani lelah juga gitu. Apalagi aku sebelumnya belum pernah pisah sama orang tua. Terus aku pribadi juga nggak bisa bawa kendaraan, jadi kemana-mana masih diantar jemput. Waktu ke Jogja gimana tuh? Ya begitulah, ternyata ribet kan ternyata. Nah jadi akhirnya kita balik deh, kita kuliah yang di sini aja gitu. Orang tua oke aja. Orang tua oke aja, malah oke banget. Karena sih. memang mungkin dari firasat mereka sendiri kayaknya nih anak nggak mampu deh hidup survive di luar gitu. Jadi akhirnya kita balik ke sini gitu. Nah ada nggak kenapa juga memilih ilmu komunikasi berarti kan sekarang? Tapi tadi aku belum jawab pertanyaan. Apa tadi? Kenapa memilih pindah padahal jurusannya udah di sebenarnya ya, untuk kalau misalkan dijalani secara langsung, kalau dariku pribadi, cuman orang tuh beda-beda ya. Kalau dari aku pribadi, aku tidak mau setelah sudah merasakan terjun ke dunia perkuliahan seni, aku pribadi nggak mau hobiku dijadikan sebuah pekerjaan. Maksudnya kayak
kalau kuliah kan kita harus mengerjakan tugas apa yang sebagainya. Jadi kita berkarya itu dituntut oleh tugas. Nah aku tuh nggak mau kayak gitu. Oh ternyata nggak enak ya gitu. Tidak natural gitu ya. Jadinya hasilnya pun kadang ini ya. Jadi kayak ketika kita sehari-hari melakukan itu, waktu udah suntuk kita tuh kayak oh kita udah nggak punya hobi lagi. Hobi kita udah kita selesaikan dengan bikin tugas-tugas ini sih, gitu. Betul. Malah jadinya stuck gitu ya. Biasanya malah jadinya ya udah aku ngerjain tugas udah. Malah jadinya tidak mengembangkan hobi itu. Iya, itu dia. Nah, terus pas pindah ke sini lagi gitu kan, balik ke sini lagi, kenapa memilih ilmu komunikasi? Karena jadi dulu waktu SMK itu sebelum kita kelulusan itu ada konseling pribadi kayak gitu, dan sebenarnya jurusan yang dianjurkan untuk aku sendiri adalah si ilmu komunikasi ini. Kenapa tuh? Karena mungkin banyak omong. Iya, kayaknya gitu sih. Kayaknya gitu. Nah, akhirnya karena kan aku SMK tuh jurusannya multimedia. Jadi yang agak masuk kan itu adalah ilmu komunikasi gitu. Jadi akhirnya kayaknya boleh deh dicoba ilmu komunikasi di sini gitu. Dan enjoy aja menjalani ilmu komunikasi. Dan kenapa memilih ke Uniska? Kan Uniska ya. Nah, kenapa memilih ke Uniska? Kenapa nggak ke lain-lain? Kayaknya karena udah males sih. Awalnya tuh mau Unlam kan, cuman kayaknya aduh aku malas dia mengajar Unlam gitu. Dengan sebenarnya bisa masuk jalur mandiri, cuman kalau Unlam Ilkom itu di Banjar, ya kan? Sedangkan aku tuh nyari yang di dekat rumah di Banjarbaru. Iya, karena tadi tujuan awal kesininya pun juga mau tetap tinggal di rumah. Ke rumah juga ya. Karena nggak bakat ngekos gitu. Nah, terus tuh juga seiring berjalan ini berarti semester berapa nih? Aku naik ke semester 7. Semester 7. Salah, ya, 7. Nah, semester 7 selama mungkin dari semester 1 dan semester 7 nih kan ya. Kalau kita kaitkan dengan bisnis tadi, ilmu komunikasi ini ada nggak sih kayak ternyata aku bener milih ilmu komunikasi karena mungkin sesuai gitu, atau mungkin bisa nih aku mengembangkannya karena aku bisa nih jadinya belajar materi-materi di ilmu komunikasi yang menunjang ke bisnis aku gitu, ada nggak? Ada, untuk di beberapa matkul tuh ada yang kayaknya cocok banget nih sama dunia bisnis gitu. Cuman karena Ilkom di Uniska itu FISIP, bukan yang Ilkom aja, jadi nggak terlalu banyak, cuman ada gitu, ada matkul-matkul yang relevan dengan bisnis. Nah terus juga kayak apa ya, kan aku lihat juga Kak Naura nih fokusnya ke bisnis karya tangan sama kuliah gitu kan. Kenapa nggak mau explore kah, kayak misalnya ke organisasi kampus kah, atau mungkin eksternal kampus gitu? Mungkin karena aku nggak bakat sih sebenarnya di organisasi gitu. Kayak aku apa ya sebutannya, aku tuh agak nggak suka diatur. Kayak aku bekerja sesuai dengan apa yang harus ku kerjakan menurut diriku aja gitu. Jadi kalau misalkan organisasi kayaknya yang ada dulu ya di organisasi. Enggak deh. Kita kuliah aja tuh kuliah pulang. Nah terus kan ini ilmu komunikasi beda lah ya kan, waktu di awal kan tadi di Jogja desain gitu kan. Nah ada nggak sih kayak mata kuliah yang mungkin di luar dari hobi gitu kan? Kalau ngedesain kreatif itu tuh kan hobinya Kak Naura sendiri. Nah karena ilmu komunikasi juga bukan hobinya gitu kan ya, sesuai jurusan aja waktu di SMK. Nah ada nggak mata kuliah mungkin favorit yang enjoy banget gitu loh ininya? Kalau sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya guys. Kayak menjalani perkuliahan dengan seadanya aja. Iya seadanya aja ya, tadi kuliah pulang ya. Nah terus juga Kak Naura mungkin kalaunya tadi sudah merasakan gitu kan kehidupan di kampung orang gitu. Terus juga pas kesini, mungkin kalau di kampung orang itu gimana? Di luar lagi Kak Naura tuh ternyata tidak enak hidup sendiri gitu kan. Tapi ada nggak sih kayak aku di situ punya teman atau apa? Kak Naura ini anaknya ekstrovert atau introvert atau ambivert mungkin? Kayaknya apa ya, sebenarnya orangnya tuh nggak bisa basa-basi. Jadi kalau ketemu orang tuh agak
canggung gitu, awkward. Cuman kalau diajak ngobrol ya gini aja, nggak yang malu-malu gimana gitu. Oke. Tapi padahal ilmu komunikasi rada dituntut untuk berbicara ya. Iya, itu dia. Tapi ada nggak sih kayak misalnya, oke, habis ini kan semester 7. Ada nggak sih kayak misalnya sesuai jurusan gitu, misalnya mau bekerja atau gimana, atau magangnya nanti kan magang ya. Oh iya. Nah itu ada nggak sih kayak mau jadi wartawan kah, atau mungkin atau mungkin kayak aku nggak mau nih padahal kerjanya di ini gitu. Kalau wartawan sih enggak ya, karena kan kita peminatannya itu ada 2, ada humas, iya. ada yang satunya wartawan gitu. Nah kalau ke daerah wartawan atau jadi pembawa acara dan lain-lain tuh kayaknya enggak, cuman lebih ke magang mungkin nanti ya, masih belum ada mikirin mau magang di mana. Oke. Kalau kerja setelah kuliah, sejujurnya nggak punya cita-cita sih, jadi belum tahu mau kerja di mana. Kayaknya mau enjoying life aja sih, karena aku nggak bakat kerja jujur. Jadi kayaknya mau jadi ibu rumah tangga dan istri yang bahagia dan kaya raya aja. Amin ya Allah. Nah, kalaunya tadi kan Kanaura bilang pernah ke Jogja dan tidak ini kan sendirian gitu di kota orang. Ada nggak sih kayak saran-saran buat mahasiswa? Apakah Kanaura mau kayak menyarankan aja buat mahasiswa, ayo nggak apa-apa deh gitu kan, kalian keluar kota aja, coba dulu gitu? Atau mungkin kayak kalaunya kalian nggak ada ini buat tinggal sendirian, nggak usah deh keluar kota, atau gimana tuh? Jadi buat kalian pertama adalah belajar naik kendaraan, itu paling penting ya. Itu kayaknya nggak perlu keluar kota pun kita itu harus, paling penting, karena kalau nggak bisa kalian akan bergantung dengan orang, pasti kan. Nah, pertama paling penting belajar pakai kendaraan. Terus yang kedua, sebenarnya nggak apa-apa dicoba aja. Mungkin pada saat yang lalu itu akunya aja sih yang lemah gitu, karena pas itu zaman sulit, zaman COVID juga. Jadi kan kayak kemana-mana sulit, apa-apa sulit. Jadi kayaknya kalau udah sekarang nih, apalagi kan udah 2024 nih, udah banyak tempat-tempat ramai, tempat-tempat hits yang kalian bisa datangin kalau misalnya kalian keluar kota, setidaknya supaya kalian bertahan hidup di sana gitu. Jadi nggak yang murung-murung banget. Oke, kita mungkin balik ke SMK tadi. Kenapa ini kalaunya kuliahnya kan tadi nyambung ke Jogja itu desain, sedangkan SMK-nya multimedia gitu kan. Berarti ada tuh pikiran-pikiran mau jadi apa sih waktu mungkin naik ke SMK? Jadi dulu itu sebenarnya kayaknya aku SMP 1 baru. Setelah itu biasanya culture anak SMP 1 tuh masuknya ke SMA 1. Pasti tuh biasa kayak gitu. Terus akhirnya aku kayak, aduh aku nggak mau deh masuk SMA 1 kayak gitu, karena kan pasti temennya tuh itu aja kayak gitu kan, sedikit banyaknya temennya itu aja gitu. Akhirnya mintalah ke orang tua, maunya SMK Telkom, kita coba yang lain karena di Telkom ada jurusan multimedia. Waktu itu tertarik banget nih sama desain. Tetep ya ngedesain. Cuman sama orang tua nggak dibolehin. Jadi waktu itu sempat masuk SMA 1, udah diterima juga. Cuman dari akunya nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Aku maunya SMK Telkom gitu. Terus akhirnya di detik-detik hampir masuk sekolah, baru daftar SMK Telkom. Dan akhirnya masuk dan terus menjalani kehidupan dulu. Malah waktu SMK tuh maunya masuknya ke DKV. Maunya gitu. Kayak memang anak-anak desain banget ya. Tapi selama ke Jogja tadi nggak tahan ya. Hidup sendiri. Berarti masalahnya kehidupan di Jogja itu cuman tidak bisa hidup sendirian ya. Iya, dan tugasnya pun sulit sekali. Nah, selama jadi siswi tuh biasanya Kanaura gimana tuh kayak misalnya bertemannya? Tadi kan berarti itu lingkungan baru kan, gak ada teman-teman yang dulu gitu kan. Sedangkan Kanaura tim yang nggak bisa basa-basi juga kan tadi. Nah, gimana tuh menghadapi teman-teman di situ? Apakah teman-temannya langsung nyambung waktu mungkin awal kenalan langsung Naura ayo kita temenan gitu, atau gimana? Itu tadi aku kan orangnya nggak bisa basa-basi ya. Jadi cara mencari teman versiku ini sebenarnya jangan dicontoh ya. Tapi cara mencari teman versiku adalah dengan membuat geng. Circle ya. Jadi kita bikin circle duluan, di circle itu baru deh kita ngobrol-ngobrol gitu. Nanti kalau misalnya berjalannya waktu, seleksi alam, temen tuh pasti tersaring dengan sendirinya kok.
Akhir-akhirnya jadinya berapa orang? Waktu awal circle-nya berapa orang sampai akhir berapa nggak orang? Berubah sih, alhamdulillah dari awal nggak berubah. Berarti nggak fake ya temennya. Dari awal tuh kan aku udah menyaring nih, kira-kira mana nih ya yang ngomongnya tuh nyambung sama aku gitu. Berarti karena orang yang ketua geng? Aduh, enggak gitu. Kan karena orang yang ngide kan circle nih gitu. Tapi nggak ada ketua-ketuaan kok. Kayak yang aku nyari aja yang kayaknya nyambung sama aku, yang relate kalau ngobrol kayak gitu-gitu aja. Itu berapa orang di dalamnya? Berlima sih aku pas SMK berlima. Cara Kak Naura menyeleksi itu tadi kayak melihat orangnya, kayaknya orang ini mungkin pendiam deh, aku suka deh gitu, atau mungkin orangnya banyak omong deh, jadi aku tarik deh ke circle aku, atau gimana? Karena Banjarbaru ini sempit ya, kita pasti udah tahu nih orang-orang yang meski nggak kenal gitu. Kayak misalkan si A, kita tuh udah pasti pernah dengar namanya nih, si A nih kayak gini. Terus kita cari aja sih yang kayak menurutku, ini kayaknya kalau ngobrol tuh nyambung sama aku gitu. Yang at least tuh kita udah pernah dengar namanya, nggak yang nggak kenal sama sekali tuh nggak juga. Nah tadi kan circle ya kan, berlima. Pastinya ada circle lain lagi gitu kan. Pernah gak sih kayak ada drama-drama kelas gitu? Kalau drama kelas tuh zaman sekolah pasti ada lah ya. Pasti ada. Cerita seru di kelas? Apa ya? Jam kos gitu kan, tiba-tiba jadinya saling melabrak gitu, ada drama-drama. Kalau labrak-labrakan kayaknya enggak deh. Enggak. Cuman main aman ya. Paling epek-epekan aja sih. Ngepek-ngepek apa tuh? Dulu ya zaman sekolah pasti ada masalah kayak masalah tentang cowok. Itu kayaknya paling sering deh. Iya, kayaknya SMK SMA tuh ya udah tentang cowok ya, paling kayak gitu-gitu aja sih. Waktu ini pernah Kak Naura ini kan punya kan, ya kan. Nah, waktu itu kenalannya di mana? Kalau yang sekarang? Kita bahas hubungan ya? Iya, hubungan. Jadi aku sama yang sekarang itu kenalnya udah dari zaman SMP. Jadi bukan orang baru. Berarti nggak ada topik pembahasan labrak-melabrak itu tentang Kak Naura? Ini fun fact aja, aku nggak pernah punya pacar atau punya doi yang satu sekolah. Jadi itu kenalannya di mana? Kenalnya tuh dari SMP. Emang udah kenal dia, kakak kelasku dulu pas SMP. Cuman ya udah kenal aja gitu, bukan yang kayak pernah pacaran atau gimana. Jadi gitu ya. Jadi berarti tadi pas kayak udah awet ya, berarti pas sudah dari SMP tadi kan ya, terus SMK. Cuman berarti Kak Naura ini kayak masalah-masalah orang ya. Berarti karena kan kebanyakan SMK itu permasalahan cowok-cowok. Karena Kak Naura kan sudah ini, jadi mungkin ke teman-teman ya. Tapi gimana tuh caranya mungkin Kak Naura? Apakah Kak Naura memang itu tadi kayak misalnya ketua gengnya kayak ya udah labrak aja, atau kayak efek-efek aja, atau mungkin gimana? Aduh, gimana ya? Kayak ya ngalur aja sih sebenarnya, ngalur. Kalau misalkan udah kayaknya namanya apa ya, bocil kematian ya gitu dulu zaman masih sekolah. Kayak masih gengsi dan harga dirinya tinggi gitu. Hal-hal yang gak penting aja tuh kadang dibikin gede ya kan. Nah kayak gitu deh. Jadi kayak hal-hal kecil tuh digedein kayak gitulah. Nah terus juga di posisi Kak Naura tuh punya cowok gitu kan. Tuh gimana tuh cowok? Pastinya kan berarti ini udah lama banget ya. Udah berapa tahun tuh? Kalau aku pacarannya sih baru 3 tahun. Cuman kenalnya memang dari SMP. Gimana caranya mungkin Kak Naura ini dulu deh, kita kan awal mula gitu kan, ketemunya di SMP. Terus juga kayak kenapa memilih dia gitu? Kayak apa sih yang spesial dari dia? Mungkin udah jalannya aja ya, ketemu terus ternyata orangnya cocok, pas kayak gitu. Jadi berjalanlah 3 tahun sampai sekarang. Nah terus juga kata Kak Naura tadi kan bocil kematian waktu itu. Nah gimana tuh juga tanggapan pasangan, mungkin juga orang tua mungkin, atau pernah kayak misalnya buat kehebohan sampai dipanggil orang tua, atau mungkin kayak lingkungan itu jadinya tahu gitu loh, ini Naura gitu. Sebenarnya pernah ya, maaf ya aku bukan siswi teladan. Dulu kalau misalnya dipanggil orang tua itu posisinya satu kelas dipanggil orang tua. Karena kita bikin marah satu guru. Jadi akhirnya dipanggil satu kelas. Kayak gitu. Udah itu berlalu. Terus kalau misalkan aku pribadi, mungkin yang paling sering dan
itu kayaknya dari SMP terjadi, SMK terjadi, itu adalah mewarnain rambut. Yang akhir-akhirannya rambutnya akan digunting oleh guru. Nah itu terjadi di SMP dan SMK. Orang tua tahu tapi kayak ya udahlah, mereka ini anak udah nggak bisa diapain gitu. Terus kalau pasangan sendiri melihat kelakuan Kak Naura waktu itu, atau mungkin sekarang didukung kayak misalnya ya udah kamu mau warnain rambut, ayo sama aku gitu, atau kalau dulu kayaknya mereka tuh ya udah aja gitu, kayaknya ya. Kalau sekarang sih ya sedikit banyaknya sudah berubah, sudah nggak aneh-aneh dulu lagi. Nah juga kan ini 3 tahun lumayan lama ya kan kalau berhubungan pacaran gitu. Nah itu gimana Kak Naura, apakah mungkin cara mengatasi lah ya dari awal sampai sekarang gitu kan, cintanya nggak habis-habis gitu, atau mungkin cara mengatasi kan pastilah cewek moodnya gitu. Nah itu biasanya Kak Naura gimana? Kalau cara sih aku nggak tahu ya sebenarnya kalau caranya. Cuman kalau tipsnya mungkin carilah cowok yang tepat dan orangnya ya cowok yang cintanya lebih besar dari kalian. Gitu. Wes gitu ya. Terus kayak ada nggak sih cerita, mungkin kan tadi cerita SMK gitu kan yang seru-seru, pernah circle-circlean. Kalonya mungkin pacaran gitu kan, ada nggak sih kayak misalnya Kak Naura kayak ada konflik atau gitu-gitu, ada nggak sih cerita-cerita seru gitu masa lalu? Kalau masa lalu pasti ada lah, pasti ada. Cuman masa lalu itu biarlah berlalu ya gitu. Karena kalau diceritain juga kayaknya memalukan. Itu biasanya munculnya di Kak Naura atau di pasangan Kak Naura? Alhamdulillah saya adalah pribadi yang setia. Jadi biasanya diselingkuhin aja sih. Gimana cara mengatasinya tuh? Kayak gimana, mungkin kayak misalnya percaya lagi sama seseorang, atau mungkin mengatasi ketakutan itu, pasti kan ada kayak takut terulang lagi deh atau gimana? Karena mungkin hal-hal itu terjadi di usia muda ya, kayak zaman-zaman masih sekolah lah gitu, awal-awal kuliah kayak gitu. Jadi nggak begitu dipikirin gitu, nggak yang kayak bikin trauma apa segala macam tuh enggak. Kayak ya udah cowok silih berganti gitu. Terus juga kalonya mungkin ini aja sih, aku mau tahu pribadi Kak Naura aja, kayak tipe pasangannya gimana tuh, kayak apakah harus ini atau apakah harus misalnya fisiknya kah, atau apa, kan kita realistis aja ya gitu. Gimana tuh Kak Naura? Sebenarnya sih nggak ada yang tipe khusus ya, nggak ada yang harus kayak gini, harus kayak gitu. Cuman yang pasti tuh yang bucin, karena aku harus diantar jemput kemana-mana. Gitu. Aku kayaknya rada melenceng sedikit sih ya. Kenapa nggak mau apakah ada cerita-cerita seru kayak belajar kendaraan gitu, belajar bersepeda motor? Dulu tuh pernah keinginan untuk belajar dan mencoba belajar tuh ada gitu. Cuman saat mencoba tuh kayak aku tuh udah tahu kalau aku kayaknya nggak bisa gitu. Nah jadi kayak nggak usah deh gitu. Sampai sekarang jadi nggak mau. Tapi kalau kayak sepeda biasa bisa kalau sepeda bisa. Cuman kalau kendaraan ketemu kendaraan lain di jalan raya kayak gitu aku nggak berani. Kayak aduh nggak usah deh, mending jadi penumpang aja kita gitu. Deh. Terus juga kan tadi berarti ini ya, kalau Kak Naura nih tipe yang ya udah jalanin aja, kita nggak usah mikir panjang gitu kan. Betul. Nah kalau orang tua sendiri itu gimana? Kayak misalnya ada nggak sih, kan banyak juga orang-orang yang kayak kamu nggak boleh pacaran ya, atau kamu nggak boleh temenan ini nggak ya, misalnya temenan yang terlalu bebas ya, atau gimana tuh kalau orang tua sendiri? Kalau orang tua mungkin dari kecil ya, dari TK gitu sampai SMK, hidupku itu diatur oleh orang tua sebenarnya. Jadi ibarat kata bangun tidur harus ngapain itu aku udah tahu, udah ada runtutan kegiatannya gitu. Jadi ibarat nih masuk SMP, dari SD masuk SMP tuh aku udah tahu nanti bakal sekolah di mana dan lain sebagainya. Hidupku sudah diarahkan oleh mereka. Tapi setelah aku masuk kuliah, mereka sudah lepas. Mereka udah kayak mempercayai kalau anaknya sudah dewasa gitu. Jadi kalau sekarang
orang tua udah nggak ada yang ngatur macem-macem. Oke, jadi memang sudah 100% keputusan itu ada di tangan Kak Naura ya. Oke deh, Kak Naura kalau mau minum silahkan minum dulu. Kalau haus gitu kan bercerita ya kan. Seru ya di sini. Oke, mau cerita kita sampai malam ya guys. Oke, nah mungkin aku juga penasaran nih, kayak apa ya, kayak meskipun mungkin sudah dibebaskan gitu kan sama orang tua, tapi pastilah gitu kan tetap dipantau gitu. Nah itu biasanya Kak Naura, mungkin dari yang sekolah dulu deh, kan itu tadi katanya Kak Naura diatur gitu kan sama orang tua. Tuh biasanya Kak Naura pasti kan kalaunya anak-anak gitu kan, remaja-remaja pasti berkeinginan lah kayak aku sebenarnya maunya ini tapi orang tua aku nggak bolehin. Gimana cara, mungkin apakah komunikasi sama orang tua atau mungkin oke gitu loh, aku mau pura-pura ini deh supaya ini, atau gimana tuh bandel-bandelnya remaja? Mungkin kalau pilihan apa yang aku pilih, orang tua tuh nggak pernah ngelarang. Jadi mereka memberikan jalan gitu. Ketika aku memilih ini, mereka memberikan jalan, jalan lurusnya tuh kayak gimana gitu, supaya nggak belok-belok gitu. Enaknya itu, jadi aku hampir nggak pernah menerima penolakan dari orang tua. Cuman ada satu penolakan yang dulu waktu sekolah aku sembunyikan, adalah aku nggak boleh pacaran. Dan Kak Naura zaman sekolah. Ya, dan aku memilih tetap pacaran gitu. Itu aja sih. Dan orang tua sekarang tahu bahwa Kak Naura tuh membodohi orang tua. Tahu, dan zaman sekolah pun dulu tahu. Kalau selama ini sebenarnya aku tuh bohong gitu. Cuman mereka tuh nggak mau yang kayak apa ya, yang terlalu keras sama anak gitu. Karena kan ya udah zaman sekarang, siapa sih yang nggak punya pacar anak SMA gitu kan? Iya sih, betul sekali. Kayak apa ya, sana sini gitu kan, anak-anak remaja sampai orang tua pun sekarang tuh udah lumrah gitu. Nah terus juga kalau Kak Naura sendiri, kalau komunikasi sama orang tua itu gimana? Apakah mungkin ada jam, misalnya setiap malam kita deep talk ya bareng orang tua gitu, atau mungkin cara komunikasinya ada cara-cara tertentu ala-ala Kak Naura gimana? Kalau dulu dulu itu makan malam kita biasanya pasti bareng. Makan malam atau pokoknya kegiatan kita ketemu dan ngobrol itu adalah di atas meja makan sebenarnya. Di dapur lah kayak gitu. Makan ngobrol. Tapi kalau sekarang kayaknya udah akunya juga udah punya kesibukan masing-masing. Jadi ngobrol itu jarang. Jadinya malah sekarang tuh jarang ngobrol. Kalau ngobrol itu di saat kita lagi kumpul keluarga. Misalnya kayak seminggu sekali kita makan di luar, ngobrol sambil ketemu keluarga yang lain kayak gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Buat Kak Naura sendiri dan mungkin buat bisnisnya yaitu karya tangan, mungkin ada nggak sih goals dan mungkin harapan kedepannya buat diri sendiri dan bisnisnya? Kalau harapan pasti ada. Goalsnya itu maunya sih punya cabang di Banjar atau di tempat lain. Ya melebar lah ya, melebar, nggak cuma di Banjarbaru. Terus harapannya bisa stable semuanya sampai nanti ke depan bisa berkembang. Karena kan ya seiring zaman berjalan kita kan nggak tahu ya ke depannya nanti masih ramai atau enggak dan lain sebagainya. Jadi berharap mau gimana pun keadaannya kita tetap bisa mengikuti zaman. Kita tetap bisa berjalan mengikuti zaman kayak gitu sih. Oke, semuanya. Mungkin ini ada sedikit hadiah buat Kak Naura. Gimana? Enggak ada yang ulang tahun ini. Ini ada hadiah kecil-kecil kan buat Kak Naura. Wajah saya terpampang di sini ya guys. Nah itu tadi teman-teman semua ngobrol santai bareng Kak Naura. Buat kalian yang mungkin mau siapa lagi nih narasumbernya temen jam kos kita, langsung aja di komen. Buat kalian juga yang mungkin belum subscribe dulu, like juga, share ke teman-teman yang lain. Terus juga buat teman-teman mahasiswa, anak-anak milenial, Gen Z, dan anak-anak yang mungkin punya cerita gitu kan, cerita-cerita seru tentang kehidupannya, mungkin langsung aja bisa calling-calling kita. Mau kesini juga boleh banget ya. Itu aja, sekian dari aku. Sampai ketemu di podcast Jam Kos berikutnya. Bye bye.